mungkin ini ya, umur berapa waktu itu masuk Frater? Dan sekarang umur berapa nih sudah nih? Dulu umur berapa ya, SMP kelas 3 tuh? 15 kayaknya ya, kurang lebih 15 ya? Ya, kurang lebih 15. Dan Sekarang berarti 22 ya, Frater? Udah umur 22, betul. Oke, berarti udah 7 tahun hidup penjara ya, kita bisa bilang ya. Bisa dibilang begitulah. Siap, terima kasih untuk perkenalan awalnya dari Frater William. Ya, berikutnya dari Frater Noel, mungkin silahkan. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman kaum muda. Iya, saya Frater Noel. Saya ya biasa dipanggil Noel di Miss Dinar. Saya juga aktif sama kayak Frater William ini gitu di Miss Dinar. Saya dari lingkungan Simon Petrus 3, wilayah Simon Petrus Putra Asti Pademangan gitu. Saya masuk seminari itu semenjak lulus SMP. Setelah SMP kelas 3, saya masuk ke Seminari Menengah Wacana Bakti kelas persiapan pertama KPP. Begitu. Jadi KPP Seminari Menengah Wacana Bakti dilanjutkan dengan SMA di Kolese Gonzaga. Begitu. Lalu setelah lanjut dari Seminari Menengah Wacana Bakti, setelah lulus, saya melanjutkan dengan mengajukan lamaran ke Seminari Tinggi Santo Yohanes Pembaptis Fermentum, Keuskupan Bandung. Lalu ya kurang lebih kisaran umurnya sama lah. Saya cuma beda setahun sama William gitu, Frater William. Frater William masuknya lebih dulu karena ya beda setahun gitu. Sekarang saya tingkat 2 gitu. Tingkat 2 di Seminari Tinggi Fermentum. Baik. Di Lembang begitu ya? Apalagi kira-kira? Sekarang di Lembang ya? Kalau Seminari Tinggi Fermentum itu adanya di Seminari Tinggi Fermentum itu ada di tempat lokasinya di Pasteur gitu. Oke. Masih kelurahannya tuh Pajajaran, dekat Bandara Hussein. Kalau teman-teman nanti ada kesempatan ke sana. Betul. Frater Noel ya. Siap. Ini kalau nggak salah lagi dapat jatah libur, betul ya, Frater ya? Betul, iya. Kebetulan lagi libur kemarin dari tanggal 31 Juli. Betul. Oke. Selamat menikmati waktu bersama keluarga juga untuk Frater Noel ya. Terima kasih. Frater Noel untuk penjelasan mengenai biodata dirinya. Ya, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari juga udah mendengar beberapa dari perkenalan kedua frater kita ini. Mungkin kita akan tanya lagi nih, kira-kira selama menjalani hidup membiara ini bagaimana pengalaman mereka dari mulai seminari menengah dulu ya, karena kan step awalnya dari SMP itu masuknya ke seminari menengah nih. Nah, kita tahu sendiri kalau misalnya masa remaja itu, apalagi pas masa SMA-nya di seminari pasti kan ada beberapa pengalaman. Nah, mungkin kita bisa tanya dari kedua frater ini ya. Nah, sekarang gantian ya dari Frater Noel dulu, mungkin gimana pengalamannya saat dulu pertama kali masuk seminari menengah, dan kira-kira ada pengalaman apa nih yang sangat menarik dan terkenang selama seminari menengah di itu ya, SMA-nya di Gonzaga ya, dan juga seminari menengah ini di Wacana Bakti. Oke, siap. Seminari menengahnya di Wacana Bakti. Iya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan gitu, saya masuk dalam kelas KPP gitu. Mulainya program KPP, kelas persiapan pertama, yang berarti habis dari SMP langsung masuk ke SMA. Masuk ke seminari menengah begitu. Nah, di Seminari Menengah Wacana Bakti saya itu 4 tahun di sana. Berarti dari tahun 2015 saya masuk sampai tahun 2019. Lulus itu saya lulus 2019 gitu ya. Nah, jadi kalau di Seminari Menengah Wacana Bakti itu habis lulus SMP itu ada namanya KPP tadi saya bilang itu. Nah, KPP itu dibilangnya kelas 0 juga. Kelas 0, kenapa kelas 0? Karena kami belum mulai ke kelas 1 SMA begitu. Jadi di kelas 0 itu kami belajar bahasa Latin, pengantar kitab suci, lalu ada nyanyian-nyanyian Gregorian, nyanyian khas gereja begitu. Lalu juga diperkenalkan dengan alat musik orkestra begitu kalau di Seminari Menengah Wacana Bakti. Karena yang menjadi ciri khas pendidikan humaniora di Seminari Menengah Wacana Bakti adalah pendidikan orkestrasinya begitu. Nah, setelah menyelesaikan tahap kelas persiapan pertama itu, kami melanjutkannya ke jenjang umum SMA di SMA Kolese Gonzaga. Kalau teman-teman
kaum muda ada pernah kesempatan ke seminari menengah wacana bakti dalam rangka apapun ya, mungkin ada yang sebagian pernah ikut Junpol Second Cup gitu ya, teman-teman Mistinar gitu dulu. Ya itu tuh satu kompleks seminari menengah wacana bakti. Seminari menengah wacana baktinya di gereja. Misalnya kalau ini jaraknya itu ada di gereja paroki gitu. Nah SMA-nya tuh ada di Della Strada. Persis seperti itu, cuma nyebrang doang. Deket Jadi, lah istilahnya ya. Deket betul, banget, dekat sekali. Iya. Dan ciri khas uniknya lagi, seminari menengah wacana bakti kan bersekolah di SMA Kolese Gonzaga yang mana juga bercampur dengan siswa-siswi teman-teman dari luar. Jadi jika dibilang masuk seminari lalu putus hubungan dengan dunia luar, saya kira di seminari menengah wacana bakti betul. Di seminari menengah wacana bakti tidak kurang demikian begitu kalau saya rasa ya, karena kami setiap hari bertegur sapa, lalu juga bisa mengetahui lagu terupdate, lalu juga game yang lagi hype di sana up gitu. to date. Lalu juga betul up to date. Terus juga ya kurang lebih untuk pergaulan kami di sana cukup terbantu, apalagi bersama dengan teman-teman perempuan kami juga diolah bagaimana bisa menjalin relasi secara sehat walaupun dengan status sebagai seminaris begitu. Itu sih kira-kira lagi yang terlewat ya. Ada lagi kira-kira? Atau nanti mungkin kira-kira kita akan coba sambil diingat sambil menjawab pertanyaan yang berikutnya mungkin ya, Brother ya. Oke, boleh. Nah, kita udah dengar ya saudara-saudari sekalian bahwa dari Frater Noel ini kan sebuah seminari yang ada di kota Jakarta. Nah, mungkin kita akan mendengar cerita yang agak sedikit berbeda dari Frater William karena beliau ini posisi seminari menengahnya bukan di kota Jakarta. Nah, mungkin boleh langsung saja untuk Frater William boleh sedikit menceritakan bagaimana pengalamannya dulu di seminari menengah Mertoyudan. Oke. Jadi pertama-tama sebelum saya ceritakan pengalaman di sana, alasan saya memilih di sana. Pertama karena saya waktu itu belum tahu juga ada seminari di Jakarta. Dan yang kedua saya diarahkan oleh Romo Isdaryanto untuk masuk Mertoyudan. Ya karena sudah diarahkan dan saya nggak tahu ada di Jakarta ada seminari. Ya akhirnya saya nurut, saya pergi ke sana mendaftar. Nah untuk di seminari menengah ya kurang lebih sama seperti seminari menengahnya Frater Noel di Jakarta, Wacana Bakti. Tapi ya bedanya kami SMA dengan seminari menengah itu jadi satu. Seminari menengah punya SMA-nya begitu. Kalau tadi Frater Noel SMA-nya beda, Gonzaga, kami sama. SMA namanya jadi SMA Seminari Menengah. Santo Petrus Canisius Mertoyudan begitu. Jadi nggak ada bedanya dijadikan satu. Karena jadi satu begitu, jadi otomatis di dalamnya adalah lelaki-lelaki perkasa 100% semuanya. Nggak ada campuran kecuali suster. Ya suster sama guru beberapa mata pelajaran. Itu pun gurunya kalau mau dapat yang guru perempuan, ibu guru harus masuk IPA. Jadi kalau masuk IPS bersabarlah. Nggak dapat. Begitu. Oke. Jadi kurang lebih pendidikannya sama ya kayak Frater Noel dari KPP kelas 0, 1, 2, 3, 4 tahun di situ. Dan ada juga pelajaran-pelajarannya juga sama. Ada orkestra, Latin, tentang sejarah gereja dan sebagainya itu memang dari kelas 0 sudah diajarkan. Dan karena kami di situ asrama sekaligus SMA-nya digabung, menurut saya asik. Jadi kita ke sekolah nggak perlu terlambat. Jadi ke sekolah datang bisa 5 menit. ya karena dekat. Tapi kalau yang sekolahnya jauh jangan ditiru ya. 5 menit baru berangkat jangan. Jadi karena dekat, jadi ya asik aja gitu. Sekolah jadi satu dengan asrama gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Lalu di sana juga menurut saya enak situasinya. Karena ini pertama kali juga saya pergi keluar kota tinggal di situ sendiri. Jadi itu pertama kali pengalaman saya. Dan menurut saya di situ situasinya enak, suasananya. Karena ya jauh dari perkotaan dan masih sejuk, adem. Nah, itu saya suka sekali pertama awal di situ. Ya walaupun memang berbeda jauh dari tempat
saya tinggal selama belasan tahun di Jakarta, begitu. Mungkin begitu dulu atau nanti baru tambah ya. Baik. Terima kasih untuk Frater Noel dan Frater William. Nah, ini kita bisa ambil kesimpulan ya, teman-teman sekalian juga, bahwa saat seminari menengah itu rata-rata memang prosesnya 4 tahun ya, dari kelas 0. Betul. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mungkin baru tahu informasi ini, di SMA-nya untuk para frater ini di seminari menengah itu 4 tahun. Jadi berbeda dengan anak-anak muda di luar sana yang SMA-nya 3 tahun. Tuh. Nah, selama 4 tahun ini rasanya gimana, Frater? Tetap enjoy aja ya untuk kedua frater ya? Enjoy, Tetap Ya, menikmati aja menikmati. ya? Oke. betul. Yang penting menikmati pun 4 4 tahun tahun nggak kerasa lah nggak istilahnya. kerasa. Yang penting memori Betul. gitu ya. Betul sekali. Oke. Baik, terima kasih untuk sedikit penjelasannya bagaimana pengalaman di seminari menengah masing-masing untuk para frater. Nah, berikutnya kita tentunya juga pengen tahu nih, kira-kira untuk kedua frater sekalian, apa sih yang menjadi inspirasi bagi Frater William dan juga Frater Noel? Atau siapa sih kira-kira yang menjadi inspirasi bagi frater berdua kenapa ingin menjadi seorang romo? Jadi mungkin dari siapa nih termotivasi, atau mungkin dari apa termotivasi sehingga ingin menjadi seorang romo atau seorang pastor? Nah, mungkin sekarang silakan dari Frater William dulu. Oke, Bagaimana? kalau dari saya pertama-tama memang kata cerita dari orang tua saya dan keluarga saya. Dari kecil katanya pengen jadi romo. Katanya kalau orang tua saya mau pergi keluar pasti diberkatin, gaya-gayanya ada pakai berkat. Ini anak nih dari kecil udah suci emang kayaknya. Itu menurut cerita ya. Tapi seiring berjalannya waktu SD SMP, saya pribadi nggak terlalu merasakan. Baru mulai teringat tuh SMP ya, pas mau ke SMA. Terus ditanya mau masuk di mana. Nah, di situ saya juga bingung. Tapi sebelumnya itu saya juga aktif di gereja, dan saya juga cukup dekat dengan Romo Remi dan almarhum Romo Remi juga Opa Dias. Nah, kedua orang itu yang menurut saya jadi inspirasi saya, terutama Opa yang walaupun saya tua masih semangat melayani kemana-mana, jalan dimanapun sehat. Dan yang kedua tuh yang buat saya termotivasi lagi dari mereka, Serikat Sabdala ini, yang katanya misionaris kemana-mana. Nah, itu yang menjadi inspirasi saya juga. Lalu tambah lagi yang ketiga yang semakin mendorong saya untuk masuk seminari, Romo Is Daryanto itu. Di situ saya ya diarahkan oleh beliau untuk tetap jalankan aja, jangan ragu, maju terus, coba aja nggak apa-apa, dia bilang itu. Dan yang terakhir tuh orang tua saya, keluarga saya yang selalu mendukung. Itu sih yang jadi motivasi saya dan juga inspirasi saya. Baik, kalau gitu dari Frater William, inspirasinya adalah dari romo-romo paroki Pademangan sendiri ya, dari almarhum Romo Remi dan juga Romo Dias ya. Tentunya juga saat proses mau masuk ke seminarinya didukung oleh informasi juga dari Romo Is yang dukung juga ya. Ya, betul. Juga tentunya yang nggak lepas pentingnya juga adalah peran dukungan dari keluarga. Ya. Baik. Terima kasih untuk jawabannya, Frater William. Berikutnya kita coba dengarkan nih dari Frater Noel, kira-kira siapa nih inspirasinya? Silakan, Frater. Iya. Oke. Jika ditanya gitu ya, kenapa ada niat gitu pengen masuk seminari, kurang lebih sama gitu, diperkenalkan oleh keluarga dari kecil. Kebetulan ayah saya itu jebolan Stella Maris Bogor, seminari menengah Stella Maris Bogor gitu. Dan dia waktu saya kecil tuh dia gemar untuk menceritakan bagaimana hidupnya dia ketika masih sekolah di seminari menengah gitu. Dan dia selalu mengatakan, kamu jadi romo ya, nanti jadi romo tuh enak, makanannya enak. Oh, teman-teman, saudara-saudari, bapak ibu sekalian tuh kenal saya dulu, orangnya itu cukup lumayan subur gitu ya, cukup subur, malah bisa dibilang sangat subur. Jadi itu apapun yang tersedia di hidangan depan mata saya itu pasti bisa habis dalam sejenak gitu, sekejap mata tuh bisa hilang gitu. Nah, dengan cerita dari bapak tuh kalau jadi romo tuh enak, apalagi melihat
romo-romo kalau misalnya di misa lingkungan, misa wilayah begitu ya, disuguhin makanan duluan, suguh makanan paling enak lagi gitu kan. Wah, saya pengen banget jadi romo. Itu awal-awal tuh waktu masih kecil gitu ya, karena cerita, karena mungkin tergiur oleh rasa enak itu begitu. Lalu ketika berjalan semakin besar gitu ya, saya mulai melihat figur-figur imam-imam yang mungkin secara tidak sengaja itu datang ke paroki, misalnya karena memimpin misa novena gitu kan. Ada waktu itu Romo Fransiskan pakai jubahnya coklat begitu. Wah, itu menarik sekali bagi saya dulu waktu kecil ya, melihat sosok imam yang biasanya berjubah putih ini berjubah coklat begitu. Wah, ini imam apa ini? Lalu ya secara tidak sadar itu juga menggerakkan diri saya untuk mau menggali lagi, untuk mengenal lagi, wah imam itu seperti apa. Ditambah lagi kebetulan saya bertumbuh dan besar gitu ya di lingkungan paroki Paremangan, yang mana memiliki pastor-pastor yang memiliki karisma yang cukup luar biasa gitu. Maksudnya cukup menginspirasi untuk setidaknya saya dan Frater William itu untuk masuk menjadi seminaris begitu. Saya sependapat dan saya juga kebetulan terinspirasi oleh beliau berdua gitu, yaitu almarhum Pater Remi dan almarhum Opa Dias begitu. Entah kenapa karisma yang mereka bawa itu sanggup untuk mendorong saya untuk mau mengenal lebih dalam. Entah karena dulu mungkin karena Pater Remi itu kan pernah ya main alat musik waktu misa gitu kan ya, main alat musik gitu. Itu tuh cukup menggugah saya waktu itu masih kecil. Wah, Romo nih hebat sekali bisa main alat musik. Apakah nanti saya ketika masuk seminari bisa main alat musik juga begitu. Lalu juga ketika melihat Opa, ada rasa dalam diri untuk wah, Opa aja yang sudah senior, yang umurnya sudah cukup tua begitu, masih bersemangat melayani altar. Lalu ketika nanti apabila Opa sudah pensiun atau sudah pergi seperti sekarang ini, siapa yang kemudian akan menggantikan? Apakah masih ada anak muda yang seperti saya begitu? Jadi saya sebelum saya melepaskan tanggung jawab saya sebagai seorang muda begitu, saya mau untuk pertama-tama mengajukan diri menjadi pengganti begitu. Lalu di kemudian hari ketika masuk Mistinar semakin mengenal lagi, karena kebetulan di Mistinar bertemu dengan figur-figur frater dari Salesian Don Bosco begitu. Frater-frater dari Salesian Don Bosco ini kebetulan cukup sering mengajak kami untuk bermain ke rumahnya mereka di Sunter Danau begitu, di Wisma Salesian kan. Jadi kami bercengkrama dengan mereka, lalu juga dengan pastor-pastor yang ada di situ. Jadi membuat saya tuh semakin tergiur begitu. Walaupun ketika SMP gitu ya sempat mungkin karena gejolak gejolak enzim-enzim yang ada dalam tubuh gitu, gejolak hormonal gitu ya. Jadi agak sempat kayak terpikir nggak usah masuk seminari lah, nggak usah masuk inilah, udah masuk SMA biasa aja, entah nanti masuk negeri atau masuk SMA yang lebih baik begitu. Namun nyatanya Tuhan berkehendak begitu ya, menggiring saya untuk kembali lagi ke jalan yang sudah ditunjukkannya dari saya kecil begitu. Ketika sudah mau pendaftaran itu ada pendaftaran SMA gitu ya, tiba-tiba ada pengumuman di gereja parok di Paremangan itu, pengumuman kalau Seminari Menengah Wacana Bakti membuka pendaftaran begitu. Dan saya waktu itu kebetulan mengenalnya karena pernah mengikuti lomba John Paul II Cup waktu itu kan ya. Jadi saya tertarik begitu, wah Seminari Menengah Wacana Bakti buka pendaftaran nih, bisa kali saya coba begitu. Sebelumnya saya berpikiran ingin masuk Seminari Mertoyudan gitu. Namun ketika melihat nilai-nilai SMP saya yang hancur luluh lantak gitu ya, karena kobaran merah gitu, coretan angka merah gitu, jadi saya mengurungkan niat gitu untuk mendaftar ke Seminari Menengah Mertoyudan gitu, karena sudah terbukti begitu ya dari banyak dari seminari-seminari di Reggio Jawa, Seminari Mertoyudan tuh termasuk salah satu seminari yang diunggulkan begitu. Bukan berarti Seminari Menengah Wacana Bakti, Seminari Stella Maris, Seminari Menengah Garum dan Marianum tidak lebih hebat daripada Mertoyudan, tidak. Tapi anggapan saat itu Mertoyudan itu memiliki tingkat selektivitas yang cukup tinggi begitu. Jadi saya memutuskan untuk masuk ke Seminari Menengah Wacana Bakti karena satu lebih dekat dan aksesnya lebih
cepat begitu ya, lebih efisien begitu. Jadi saya kemudian masuk Seminari Menengah Wacana Bakti dan pada akhirnya menempuh masa formasi selama 4 tahun di sana. Begitu sih kurang lebih ya Ju ya. Siap. Kalau Baik, ya figur imam yang sangat yang sangat menginspirasi saya dua imam itu sebenarnya, Pak Remi dan Pak Opa itu, Pak Dias. baik. Terima Begitu. kasih untuk Frater Noel. Ya, jawabannya kurang lebih untuk siapa figur inspirasinya sama dengan Frater William juga ya, tentunya oleh kedua romo kita yang sangat kita cintai, almarhum Romo Remi dan juga almarhum Pak Dias ya, yang kita tahu sendiri betul karismanya sangat-sangat luar biasa. Banyak sekali umat yang tersentuh oleh pelayanan yang mereka berikan selama melayani di paroki Pademangan ini. Juga tentunya kita juga beruntung memiliki sosok figur yang luar biasa seperti Opa, salah satu pastor yang sangat lama melayani di paroki kita dan juga salah satu pastor yang sangat senior di Indonesia ya, bisa dibilang di Indonesia betul ya, salah satu yang kita kenal sangat senior juga. Ya, baik, kalau dari Frater Noel kita juga dengar dari peran orang tuanya ya, dari sang ayah yang juga menceritakan bagaimana pengalamannya di seminari, sehingga Frater Noel sendiri pun akhirnya tergugah untuk akhirnya masuk ke seminari dan menjadi sekarang frater dan nanti kedepannya menjadi seorang romo. Nah, lanjut lagi ya, langsung dengan Frater Noel juga selama perjalanan membiara ini ya, kita boleh bilang ya, dari start dari seminari menengah atau mungkin sekarang sudah di tahap frater ini, kira-kira kesulitan apa sih yang dihadapi selama ini? Silahkan boleh dijawab. Iya. Kebetulan ya, meskipun saya terhitung orang yang cukup ceriwis gitu ya, orang yang cerewet begitu, namun ternyata setelah saya telusuri lebih lanjut, saya punya problem gitu untuk mampu menjalin relasi, menjalin komunikasi secara utuh dengan teman-teman yang lain begitu dalam bentuk komunal atau ya maksudnya dengan jumlah yang cukup banyak, saya cukup kesulitan begitu. Dan saya rasai betul ketika saya masuk ke KPP Seminari Menengah Wacana Bakti. Apalagi ketika itu saya berbenturan dengan banyak kultur. Saya tumbuh dan berkembang di kultur yang mayoritas adalah kultur Chinese Pademangan lah begitulah ya, Betawi Pademangan begitu. Ketika masuk ke Seminari Menengah, bertemu dengan teman-teman yang langsung dari berbagai perbedaan macam budaya gitu, ada yang dari Batak, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Bekasi, ada yang dari macam-macam itu, kemudian berkumpul jadi satu. Itu baru terasa sekali bagi saya bagaimana harus menjalin relasi dengan teman-teman yang mungkin memiliki perbedaan latar belakang begitu. Dan selama ini itu yang menjadi fokus pengolahan saya begitu, bagaimana menjalin relasi dengan teman-teman, dengan orang lain yang berbeda latar belakang dengan saya begitu. Dan saya kira jika kendala yang paling sulit bagi saya itu membina relasi dengan teman-teman, selain itu juga mungkin membina relasi secara sungguh dengan Tuhan adalah suatu hal yang terus saya dalami, karena ketika menjadi sosok yang dianuti sebagai rohaniwan atau memiliki sudut pandang religius begitu ya, itu juga memerlukan kedekatan personil yang harus cukup dekat gitu dengan Allah gitu. Dan dengan itu juga yang menurut saya terus saya kembangkan, yang bagi saya itu yang harus menjadi poin latihan terus-menerus begitu. Bagaimana menjalin relasi dengan manusia dan juga dengan Allah. Karena dengan menjalin relasi dengan manusia, sesama manusia, kita bisa melihat bahwa diri kita juga menjalin relasi dengan Allah. Pun sebaliknya, ketika kita menjalin relasi dengan Allah, kita bisa melihat bagaimana perkembangannya ketika kita menjalin relasi dengan sesama manusia. Begitu sih menurut saya selama ini. Oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Frater Noel. Ya, kita juga dengar ya bahwa dalam setiap proses ya, kehidupan lah, termasuk proses untuk menjadi frater ini kan pasti juga ada kesulitan-kesulitannya. Berikut juga tadi Frater Noel juga sudah ceritakan nih. Nah, kita juga akan mendengarkan bagaimana kesulitan dari sudut pandang frater kita yang satu lagi. Silakan Frater William boleh ceritakan bagaimana mungkin kesulitan yang dihadapi selama proses
dari seminari menengah sampai menjadi frater ini? Silakan. Mohon maaf, masih di mute frater. Maaf. Jadi pertama-tama tantangan saya tuh paling pertama seperti Frater Noel yang jelaskan tadi, untuk pergaulan. Jadi saya datang ke Mertoyudan dari Jakarta, dan saya kan orang asli Flores tapi tinggal di Jakarta, dan selama di Jakarta sama TK sampai SMP teman-teman saya juga saya hidup dalam lingkungan Chinese, adat budaya Chinese. Tapi setelah saya lulus SMP, saya masuk lagi ke lingkungan baru. Di SMA saya bertemu dengan teman-teman yang mayoritas orang-orang Jawa, dan di situ saya baru bertemu orang-orang yang halus, ngomongnya pelan-pelan, pakai bahasa Jawa. Dan pertama kali saya di situ benar-benar saya bingung cara bergaul bagaimana, karena kan mereka masih pakai bahasa daerah mereka masing-masing. Dan ya pada akhirnya seiring berjalan waktu, mau tidak mau saya harus, bukan mereka yang menyesuaikan dengan saya, tapi saya yang menyesuaikan dengan mereka, menyesuaikan budaya mereka. Saya harus mengerti mereka, membuka diri saya, menerima. Itu tantangan saya yang pertama. Lalu yang kedua tuh tantangannya menurut saya dari kemampuan menurut saya. Kalau saya sendiri merasa diri saya ini pribadi yang kurang percaya diri. Jadi kayak dari nilai pas SMP saya juga merasa nggak baik-baik banget, biasa aja, malah suka kebakar, banyak merahnya. Dan itu juga salah satu tantangan buat saya, menurut saya, masuk ke seminari yang katanya orang-orangnya pintar. Nah, tapi di situ saya juga berusaha untuk memperbaiki diri saya. Saya sadar ini bukan masalah suka tidak suka, tapi ini memang sudah tugas kewajiban saya, harus dilaksanakan. Jadi ya seiring berjalannya waktu, saya sendiri mulai berbenah, mulai sadar, dan akhirnya bisa mengembalikan situasi. Lalu yang masalah yang tantangan selanjutnya, percaya diri. Saya orang yang kurang suka tampil di depan, berdiri di depan, omong, itu saya nggak terlalu suka dulu. Tapi lama-kelamaan di seminari dipaksa, karena saya harus jadi OSIS, terlibat dalam OSIS, panitia segala macam. Saya harus memimpin ke depan, memaparkan sesuatu ke depan di depan banyak orang. Ya mau tidak mau, lagi-lagi saya harus maju. Masa saya kalah sama diri saya sendiri, kalah dengan ketidakpercayaan diri saya. Jadi ya mau tidak mau saya harus lawan gitu. Dan pada akhirnya ya sampai sekarang nih, saya kalau disuruh maju ke depan ya berani, malah akhirnya bikin malu-malu nanti buat malu-maluin orang. Dari yang awalnya malu-malu jadi malu-maluin ya, berarti bikin malu-maluin diri sendiri juga orang lain, nanti saya maluin. Itu yang seru. Iya, itu aja dari saya. Terima kasih untuk Frater William, juga dari Frater Noel. Di sini yang saya bisa tarik sebuah kesamaan adalah bagaimana pertemuan dari budaya yang mungkin kita kenal sebelumnya, kita diketemukan dengan budaya-budaya baru ya. Bagaimana benar-benar kita bisa lihat nih bahwa Indonesia itu luas sekali ya. Jadi ini yang saya tangkap menarik juga, bahwa menjadi seorang frater atau nantinya ingin menjadi seorang romo pun kita harus terlebih dahulu terlibat bagaimana kita bisa mengetahui adat dan budaya dari orang-orang di luar sana, betul ya. Bagaimana penyesuaian itu sudah mulai dari seminari menengah, sehingga ke depannya mungkin ya seperti kita tahu juga ya, untuk menjadi seorang romo nantinya pun penugasan kita kan kita nggak tahu akan ditaruh di mana. Nah dari sana mungkin kita sudah dibiasakan ya untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan diri dengan adat dan budaya yang ada. Baik, ini sebuah pengalaman yang mungkin kesulitan, tapi lama-kelamaan menjadi sebuah pengalaman yang lumayan sangat-sangat membuat kita pun lebih terbuka akan bagaimana keragaman yang ada di Indonesia ini. Baik, selanjutnya ini ya, tadi kan kita sudah bahas tentang kesulitan. Nah, mungkin sekarang saya pengen tanya ke Frater Noel dulu nih, kira-kira selama ini pengalaman iman yang sangat berkesan itu apa nih, Frat? Selama menjalani proses sebagai seorang frater ini, silakan. Iya,
Pengalaman iman yang sungguh berkesan adalah bagaimana melihat teman-teman yang bercengkrama dengan kita yang kebetulan tahun kemarin itu saya ditugaskan sebagai asisten pendamping rohani gitu, untuk belajar pastoral di salah satu legio di paroki Kuspan Bandung begitu. Dan saya di sana berproses bergaul bersama mereka, lalu juga berjuang bersama mereka bagaimana menghidupkan kembali sebuah presidium yang hampir mati karena COVID gitu kan ya, karena tidak ada pertemuan, juga kebetulan anggotanya sudah mulai banyak yang sibuk. Nah, pengalaman iman yang saya temui adalah bagaimana kehadiran figur seorang religius begitu, figur seorang rohaniwan sungguh menjadi pemacu semangat begitu. Dan saya syukuri bahwa saya boleh merasakan peristiwa seperti itu, pengalaman iman seperti itu, bagaimana kehadiran saya mampu membawa rahmat bagi orang lain untuk bertumbuh, berkembang dalam iman melalui Legio Maria itu, melalui keanggotaan di Legio Maria, keaktifannya. Walaupun hanya sebatas pertemuan daring ataupun juga waktu itu sempat pertemuan luring beberapa kali. Namun di situ saya berhasil melihat bagaimana adanya pertumbuhan iman. Adanya sebuah perkembangan dari tadinya situasi yang tidak memiliki harapan, tidak memiliki mungkin ya udah putus asa gitu, hampir menyerah, sudah kayak ya sudahlah, biarkanlah Legio ini bubar dengan sendirinya. Namun rahmat Tuhan berkarya begitu ya, melalui tugas perutusan saya itu, kemudian saya melihat adanya pertumbuhan itu lagi, melihat bagaimana sungguh menggembirakan adanya iman yang kembali subur begitu, iman yang kembali terpacu untuk tumbuh dan akhirnya pun berbuah bagi sesama begitu, bagi sesama kita yang kebetulan di paroki itu juga banyak yang berkekurangan, kurang lebih mirip Pademangan lah. Maksudnya banyak daerah-daerah padat penduduk dan juga bisa dikatakan menengah ke bawah begitu. Dan saya kira sampai saat ini itulah pengalaman yang sungguh bagi saya memacu diri saya untuk terus bersemangat untuk bertumbuh juga dalam panggilan begitu sih. Baik, dari Fraternal berarti pengalamannya adalah saat bisa berperan juga ya dalam masyarakat, dalam pelayanan saat itu ya. Betul. Luar biasa sekali, terima kasih untuk sharingnya, tentunya sangat-sangat bermakna. Saya yakin juga kalau misalnya kita bisa memberikan dampak terhadap sebuah komunitas, apalagi kita bisa mempertahankan yang sudah ada ya, Frater ya. Baik, terima kasih untuk Frater Noel. Selanjutnya dari Frater William, silakan untuk berbagi tentang bagaimana pengalaman imannya yang paling berkesan. Oke, kalau dari saya pengalaman iman saya yang paling berkesan, saya ada beberapa banyak, tapi yang saya mau ambil nih pengalaman saya pertama kali saat saya mau mendaftar seminari Mertoyudan. Nah di situ pertama seperti yang Frater Noel katakan, katanya di situ seminarinya susah, segala macam, orang-orangnya pintar, tuntutannya tinggi. Terus saya pun di situ juga bingung, ini mau lanjut daftar atau enggak, kan udah dengar kabar-kabar kayak begitu. Sedangkan nilai saya juga sadar diri, nilai saya hancur berantakan, lulu lantas, semua rambut saya tuh merah, mungkin hitamnya ya bisa dihitung juga seimbang lah, tapi menurut saya kurang kayaknya. Dan pas saya daftar, ketemu teman-teman dari berbagai daerah, pas pendaftaran tanya-tanya begini, ngomong nilai, mereka ternyata orang-orang yang cukup nilainya bagus-bagus, pintar. Nah saya pun udah mulai percaya diri, saya udah bilang udah nih kayaknya bahkan keterima saya nih begini. Tapi sebelumnya saya ingat, sebelum saya ikut tesnya itu di sana, saya sama mama saya ajak saya ke tempat Kerkhof Muntilan, tempatnya Romo Sanjaya. Nah di situ berdoalah saya minta, saya dalam hati saya bilang, ya Tuhan kalau emang ini jalan terima, saya akan jalani, saya bersyukur saya akan jalani betul-betul. Tapi kalau enggak ya udah, saya juga
nggak akan marah, nggak akan ngambek, ya emang mungkin ini bukan jalan saya. Nah itu saya ingat itu doa saya pas sehari sebelum saya mengikuti tes, dan akhirnya tes lah, mulai 3 hari selama tes tuh di Mertoyodan ya, saat ujian tuh mengikuti ujian akademis, saya akui saya di situ kepala saya pusing getar-getir karena soalnya lumayan susah, dan pada akhirnya keterima tapi saya nggak tahu juga nilainya ya. Nah pas keterima awal-awal masuk diperlihatkan oleh Romo pendampingnya nilai-nilai yang diterima, dan pas saya lihat diperlihatkan slide-nya sampai di bagian saya ini, saya lihat dari 4 pelajaran cuma 1 yang saya lulus, itu pun bahasa Inggris, yang lainnya tuh semua di bawah rata-rata, di bawah 6, 5, 4. Itu dalam hati saya, ini saya benar-benar hoki ini bukan kerja keras saya, tapi campur tangan Tuhan, ini bukan saya lagi. Masa dari 4 nilai cuma 1 yang lulus, itu pun hanya 7, nggak lebih banget, tapi saya masih bisa keterima. Nah itu di situ saya merasa benar, ini ya Tuhan kasih jalan. Jadi ya dari sejak saat itu saya udah dalam diri saya bilang, ya saya jangan bercanda lah, saya harus mulai perbaiki diri saya, mulai belajar menata diri saya dalam hal akademis juga rohani. Di situ pengalaman iman saya. Baik, terima kasih untuk Frater William juga sharingnya. Ya, kita bisa sedikit ambil maknanya juga dari tadi saya dengar ceritanya dari Frater Noel dan juga Frater William, bahwa ini ya, mungkin kita sempat minder gitu ya, melihat bahwa kalau misalnya saya mau sekolah menjadi Romo atau Frater ini, nilai saya harus bagus nih. Tapi kenyataannya pun dengan nilai yang mungkin Frater berdua miliki ini, yang sekiranya dulu Frater rasa pas-pasan pun akhirnya bisa sampai tahap sekarang ya. Itu membuktikan bahwa memang nilai itu bukan segalanya, tapi yang penting niatnya ya. Apalagi saat bagaimana di proses saat seminari itu, kedua Frater juga sudah berusaha, dan juga pasti saya yakin lingkungan di sana sangat mendukung juga ya, karena memang dibiasakan harus belajar dan membaca, setahu saya. Betul ya Frater? Ya betul. Nah, setuju. Nah itu Betul sekali. luar biasa ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang di ini yang merasa bahwa ingin menjadi Romo tapi minder dengan nilainya, jangan minder, karena yang penting teman-teman punya niat dan kemauan, pasti teman-teman juga bisa untuk mengikuti jejak kedua Frater ini. Oke, terima kasih untuk sharing dari Frater William dan Frater Noel. Kita akan berlanjut nih. Saya mau tanya, pertama ini pertanyaan khusus untuk Frater Noel ya. Ini pertanyaan untuk Frater Noel ini cukup saya nanti juga pertanyaannya, bagaimana saya juga masih penasaran, saya ingin tahu secara lengkap juga. Untuk Frater Noel sendiri nih ya, bagaimana tanggapannya Frater nih tentang ortunya Frater yang memberikan kedua anaknya nih untuk menjadi biarawan dan biarawati. Nah, apakah yang menjadi dasar bagaimana kedua orang tua Frater mengizinkan hal tersebut? Ini tentunya sebuah cerita yang juga kita ingin tahu, Frater. Silakan, Frater. Sorry Ju, putus-putus tadi. Oh ya, gini Frater Noel, jadi kita pengen tahu bagaimana, kan Frater Noel ini dalam keluarganya ini ada kakaknya Frater juga yang menjadi seorang biarawati, sedangkan Frater juga menjadi seorang biarawan. Nah, apa sih yang mendasari kedua orang tua dari Frater Noel ini mengizinkan hal tersebut? Nah, silakan Frater Noel, boleh berbagi kesaksiannya nih. Oke. Ya kalau yang mendasari apa, sebenarnya tanyakan ke mereka gitu. Saya sendiri juga apa ya, kalau ditanya begitu saya juga bingung ya. Kenapa mereka bisa gitu, bisa-bisanya ngasih dua-duanya. Cuman setelah saya refleksikan gitu ya, mungkin ketika saya sudah masuk ke Seminari Tinggi Fermentum gitu, saya refleksikan kembali mengapa mereka bisa ikhlas begitu ya dua-duanya gitu. Ya saya kira semata-mata panggilan itu datang pertama-tama ya dari Allah, itu sebuah berkat tersendiri gitu, hadiah tersendiri yang mungkin kalau misalnya ditolak bisa aja tuh bakal datang terus, dan akhirnya juga membuat kita untuk terperangkap lagi ke sana gitu. Jadi mungkin yang membuat mereka bersedia untuk memberikan kedua putra putrinya itu kurang lebih karena kami sendiri adalah rahmat dari Allah gitu dalam kehidupan mereka.
dan panggilan itu sendiri juga adalah rahmat. Jadi mengapa tidak untuk menjadikan rahmat itu berkarya dalam diri mereka begitu? Karena saya melihat sendiri devosi mereka yang kuat terhadap Bunda Maria. Jadi sungguh meresapi bagaimana perkataan Bunda Maria yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan gitu. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Fiat mihi secundum verbum gitu ya. Itulah yang saya kira menjadi alasan utama gitu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah saya kembalikan lagi kepada Allah, terserah Allah ingin berkehendak apa kepada mereka begitu. Kurang lebih sih kalau yang saya tangkap gitu ya, yang saya refleksikan. Cuman kalau misalnya mau alasan yang lebih mungkin lebih lebih tepat gitu ya, tanya ke mereka kali. Saya juga bingung begitu. Baik. Gak apa-apa Frater Noel, kita juga sudah mendengar sekiranya ini dasarnya pun kita juga tangkap ya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu, para romo, para suster dan juga saudara-saudari sekalian yang ada di paroki kita bisa menilai bahwa kedua orang tua Frater ini melakukan sebuah tindakan yang kita sudah sering dengar di Alkitab ya. Bagaimana ketika kita kedua orang tua ini pun mengizinkan ketika anaknya ini ingin mengikuti panggilan dari Allah tersebut. Jadi benar-benar kita melihat sebuah bagaimana aksi nyata ya dari kedua orang tua dari Frater Noel ini. Terima kasih Frater Noel untuk jawabannya. Sekiranya itu dasarnya sangat menguatkan juga ya, menjadi sebuah alasan yang kuat untuk boleh kita dengarkan. Nah, berikutnya juga kita mau tahu nih untuk kedua Frater juga, ini kan dari dua ordo yang berbeda ya. Kalau misalnya Frater William dari SPD dan juga Frater Noel itu dari Projo, betul ya. Nah, ini kira-kira saya boleh tahu mungkin dari Frater William dulu, apa nih yang mendasari Frater William memilih ordo SPD, dan juga apakah Frater juga udah memiliki moto panggilannya nih? Kira-kira kan sudah hampir 7 tahun nih. Kira-kira Frater William bisa menggagikan mungkin kalau sudah punya moto panggilannya selama 7 tahun ini, kira-kira apa nih yang bisa dibagikan kepada teman-teman sekalian? Silakan Frater. Oke, pertama yang saya akan sharingkan nih, mengapa saya memilih SPD. Pertama, memang sejak awal masuk seminari pas ditanya, kira rencananya kalau lulus dari sini mau masuk ordo atau kongres. Di kelas itu banyak yang menjawab Projo, Jesuit, MSF dan sebagainya. Terus sampai ke saya jawab SPD. Terus semua langsung nengok saya, apa tuh SPD? Ternyata semua orang-orang di situ belum tahu SPD itu apa. Nah, terus saya jelaskan lah kenapa saya pilih SPD, karena paroki saya SPD. Itu yang pertama alasan saya pilih SPD. Lalu yang kedua, saat pemilihan sudah kelas 3, ini bercandaan saya dengan mama saya. Jadi waktu itu dibilang, saya cuma tanya aja, aku masuk mana ya kira-kira. Sempat sih kepikiran mau masuk Projo. Mama saya bilang langsung, enak aja udah disekolahin jauh-jauh, mau pulang masuk Projo Jakarta lagi, nggak usah lagi kesini. Itu cuma bercandaan mama saya ya. Akhirnya saya pikir-pikir juga ada benarnya. Saya udah jauh-jauh, masa saya balik lagi? Benar juga sih. Dan itu akhirnya juga menguatkan saya, pada akhirnya saya pilih SPD. Lalu ada lagi, saya merasa untuk kongregasi lain, saya juga sempat pikiran SJ karena saya lihat romo-romonya bagaimana cara hidup mereka, saya juga tertarik. Tapi saya berpikir, ini kayaknya kurang cocok juga sama saya, gaya hidup saya yang santai-santai dalam hal studi akademi. Saya enggak, itu akhirnya saya merasa enggak, nanti saya malah ketar-ketir di situ. Padahal di SY menurut saya yang saya lihat tuntutan akademisnya tinggi. Jadi ya akhirnya udahlah, nggak usah, los aja. Akhirnya kembalilah ke SPD. Sampai pada akhirnya saya lulus seminari, saya pun dengan berani mendaftarkan untuk masuk Serikat Sabdala. Dan alasan yang terakhir karena Serikat Sabdala itu adalah serikat biaron misionaris, seorang misionaris yang siap pergi diutus kemana saja.
dan saya tertarik setelah saya melihat SPD bekerja di 83 negara, di banyak negara di dunia, dan saya akhirnya tertarik, wah ini enak, bagus juga ya, saya bisa pergi kemana-mana, saya bisa pilih kemana-mana ya, walaupun nanti pada akhirnya sesuai kebutuhan akan ditempatkan di mana. Itu yang membuat saya tertarik yang masuk SPD. Lalu yang kedua, mungkin moto panggilan saya cukup sederhana aja, karena saya lihat banyak tantangan dan segala macamnya di hidup dalam menapaki panggilan ini. Moto panggilan saya, datang dan lihatlah. Mari datang. Jadi coba dulu dan lihat bagaimana kita alami, bagaimana pergulatannya. Jadi jangan hanya kita lihat pandang dari jauh, oh nih begini hidup menjadi seorang biarawati, gini. Oh, belum tentu begitu yang kita lihat dari jauh. Kita harus datang dan melihat dan rasakan bagaimana sebenarnya. Begitu, kita harus mengalami sendiri. Begitu dari saya. Baik. Terima kasih untuk Frater William, luar biasa sekali. Bagaimana kita bisa mendengar bahwa alasan untuk memilih SPD awalnya adalah karena dari rumah sendiri ya, dari Paroki Pademangan adalah Paroki SPD, lalu juga dari dukungan orang tua juga yang menghimbau untuk ikut SPD, dan pada akhirnya menjadi sebuah keinginan sendiri karena merasa ketika di SPD bisa menjelajahi mungkin banyak panggilan nanti ke depannya ya, kita nggak tahu akan ditugaskan di mana ya Frater ya, mungkin bisa di negara lain atau mungkin bisa di kota lain dari yang Frater ada sekarang ini. Oke, terima kasih juga untuk motonya Frat, bagaimana kita diajak untuk datang dulu dan melihat bagaimana kita bisa menapaki langkah tersebut. Terima kasih untuk Frater William. Berikutnya kita akan dengarkan juga dari Frater Noel. Silahkan. Iya, pertama-tama mungkin begini, ada yang mungkin udah bingung, apa sih tarekat, apa sih projo, apa sih ordo, apakah mereka beda, apakah mereka sama, atau gimana? Kan sama-sama menjadi romo gitu. Nah mungkin katekesnya sikat begini. Gak apa-apa, kalau ordo ya apa tuh? Gak apa-apa, silahkan lanjutkan aja. Oke. Lanjut, gak apa-apa. Ya. Gini, Silahkan. kalau ordo atau tarekat itu mereka memiliki pimpinan, maksudnya dalam lembagannya itu mereka memiliki provinsial, terus juga ada lagi badan di atasnya itu yang pada seluruh dunia begitu ya. Tapi kalau mengabdinya kepada pimpinannya mereka itu begitu. Misalnya kayak Frater William gitu, dia mengabdi kepada yang pertama-tama pada provinsialnya dulu sebagai pimpinan dalam satu wilayahnya itu, lalu juga kepada pimpinan yang serikat seluruh dunianya, SPD seluruh dunia gitu, Magister Jenderal atau pimpinan superior jenderal kalau tidak salah ya. Nanti Frater William bisa menjelaskan lebih lanjut. Sementara kalau untuk diosesan atau projo begitu, kami mengabdi hanya kepada uskupan tertentu. Misalnya Projo Jakarta tadi disebut oleh Frater William ya, imam-imam atau frater-frater dari Projo Jakarta akan mengabdi hanya kepada Monsignor Ignatius Suharyo dan kepada Bapak Paus Roma begitu, Bapak Paus Franciscus saat ini begitu ya. Lalu terkait penugasannya tergantung masing-masing. Misalnya kayak ordo itu pasti hanya akan ditugaskan di kuskupan itu saja. Misalnya Projo Jakarta tadi, Projo Jakarta hanya akan ditugaskan di daerah Kuskupan Agung Jakarta, yaitu Bekasi, Tangerang, dan juga Jakarta sendiri. Jika nanti ada diperlukan bantuannya ke kuskupan lain atau daerah lain di luar Jakarta, itu terkait dengan keputusan dari Bapak Uskup Kuskupan Agung Jakarta, yaitu Bapak Kardinal gitu. Sementara untuk misalnya kayak SPD, nanti terkait penugasannya tergantung kebutuhan dari ladang pengembalaan mereka. Misalnya kalau misalnya di Pademangan butuh, mereka akan ditugaskan di Pademangan nih dalam wilayah Jakarta. Bisa juga mereka ditugaskan kepada kuskupan yang ada di Flores sana, misalnya kuskupan Ruteng begitu, atau di kuskupan Momere begitu. Dan mereka bisa bisa berkarya di belahan dunia lain. Sementara kalau projo tergantung dari keputusan uskupannya gitu. Dan kebetulan saya memilih Keuskupan Bandung begitu sebagai tempat yang saya jadikan ladang
nantinya ladang berpastoral saya begitu. Sekarang saya mulai masuk ya ke kenapa saya mau masuk ke Kuspan Bandung begitu, menjadi diosesan Kuspan Bandung. Kenapa nggak diosesan Kuspan Jakarta? Kenapa nggak yang lain? Itu juga saya baru memutuskan benar-benar untuk masuk diosesan Kuspan Bandung. Diosesan Bandung itu ketika saya kelas 3 begitu. Sebelumnya saya pengen masuk SDB, pengen masuk SPD, pengen masuk OFM, pengen masuk mana banyak sekali karena saking banyaknya referensi dan juga mungkin kayak jubah begitu ya kan, jubah pater Fransiskan tuh yang coklat itu kan menarik begitu ya karena tidak biasa gitu. Ataupun juga frater OSC, nanti kalau teman-teman dapat kesempatan lihat pater dan frater OSC itu mereka memiliki jubah yang sangat menarik seperti Pater Elvin yang kemarin ditahbiskan gitu. Nah, saya dulu demen tuh melihat begitu, wah, sampai di Seminari Menengah juga saya masih bingung mau masuk mana gitu. Masuk mana ya? Sempat kepikiran masuk Yesuit karena saya menempuh pendidikan Seminari Menengah Wacara Bakti dan Polres Gonzaga itu dikelola oleh para pater Yesuit begitu. Sempat ingin masuk ke Yesuit juga, namun pertimbangannya sama seperti William, nilai saya demikian biasa-biasa aja gitu lah ya, nggak ada spesial gitu. Lalu juga saya juga kurang berminat dalam studi gitu. Untuk bisa terus-terusan dalam studi itu saya cenderung kurang betah begitu. Saya lebih betah untuk baca novel atau nonton film gitu kali ya. Jadi untuk memikirkan masuk Yesuit itu agak berat bagi saya begitu. Lalu saya kemudian masuk kepada Diosesan Bandung begitu. Kenapa Diosesan Bandung? Alasannya simple. Saya kebetulan sempat bertemu dengan Monsignor Anton gitu. Dan tidak jarang gitu, bahkan bisa dikatakan cukup sering. Jadi ketika dalam pertemuan itu ya, saya 3 kali pertemuan bersama Monsignor Anton sebelum masuk ke Seminari Tinggi, itu selalu diajak gitu, ada ajakan untuk masuk dan menjadi salah satu asistennya dia dalam berpastoral di Kuspan Bandung. Jadi ketika saya waktu itu mendatangi penjubahan kakak saya yang di Lembang, Suster Teresa. Saat itu Monsignor Anton yang memimpin misa. Lalu saya ditawari oleh Monsignor Anton, Noel, nanti setelah lulus kamu mau masuk mana? Wah, saat itu kan saya masih KPP ya, saya masih tidak tahu mau masuk mana. Terus saya bilang, waduh Monsignor, saya masih belum tahu, saya masih baru mulai, belum mikir-mikir. Ya sudah, kata Monsignor Anton, kamu nanti masuk Kuspan Bandung, langsung diterima. Waduh, terus saya mikir, waduh nggak bisa begini nih. Terus saya saat itu masih belum berpikiran banyak gitu. Saya ya masih anggap itu sebagai tawaran Monsignor Anton semata gitu. Lalu kemudian kejadian hampir serupa terulang ketika saya kelas 2 Seminari Menengah gitu. Dan saya mengikuti misa pembaharuan kaul, kalau tidak salah, pembaharuan kaul kakak saya di Lembang lagi, dan dipimpin oleh Monsignor Anton lagi. Dan ketika Monsignor Anton itu bertanya lagi hal yang hampir serupa gitu, bagaimana Noel, kamu sudah memikirkan masuk mana? Terus saya bilang, Monsignor, saya masih pengennya kalau nggak waktu itu tarekat, kalau nggak SDB Yesuit Monsignor. Kenapa tidak projo saja? Aduh Monsignor, cuma di situ-situ doang, saya tidak mau gitu, kurang menarik gitu. Wah, ya udah, nanti kalau misalnya tidak diterima, kamu masih bakal masuk Kuspan Bandung ya, begitu. Terus saya masih mikir, waduh gimana nih, sudah 2 kali nih. Saya waktu itu kayak, ya udahlah, biarin aja lah, nanti saya masuk yang lain juga nggak masalah kayaknya. Lalu waktu berjalan lagi, kurang lebih 1 tahun kemudian, tahun depannya itu saya dapat kesempatan untuk ikut temu seminaris Kuspan Bandung begitu. Dapat channel dari seorang teman di Wacana Bakti kalau di Kuspan Bandung ada temu seminaris. Wah, ini menurut saya ini menjadi kesempatan yang baik untuk berlibur gitu kan ya. Sekalian ke Bandung jalan-jalan, sekalian juga menjalin relasi dengan teman-teman dari Kuspan Bandung begitu. Ketika di sana tidak disangka-sangka ada jadwal untuk bertemu dengan Monsignor Anton di Wisma Kuskupan gitu, di Jalan Jawa. Ketika di Wisma Kuskupan, Monsignor Anton itu menyapa semua seminaris yang hadir, lalu menawarkan kepada semua seminaris itu untuk ayo bergabung bersama kami di
Diosesan Bandung begitu, Diosesan Kuspan Bandung begitu. Lalu saya rasa itu adalah ajakan ketiga dari Monsignor Anton. Saya di satu sisi saya merasa ini seperti ajakan Yesus kepada Petrus gitu ya, setelah Yesus bangkit gitu ya. Saya wah ini sepertinya memang saya diminta untuk berkarya di Kuspan Bandung begitu. Yang mana bukanlah tanah lahiran saya, yang mana bukanlah dari saya berasal gitu, dari misalkan saya dari Jakarta gitu, saya tidak masuk Kuspan Agung Jakarta gitu. Namun ternyata ketika saya refleksikan kembali, saya renung-renungkan kembali sebelum memilih Kuspan Bandung, ternyata memang Tuhan mengarahkan saya ke Kuspan Bandung karena Dia ingin melihat saya berkembang gitu, menjadi jembatan di Kuspan Bandung yang notabene wilayahnya itu adalah Jawa Barat kecuali Bogor dan Depok begitu. Semuanya Jawa Barat, lalu dengan daerah yang luas masih sedikit imamnya begitu. Masih sedikit imamnya dan juga persebaran umatnya itu juga cukup luas. Bahkan ada satu paroki itu meliputi 3 kota administrasi, 3 kabupaten. Jadi sungguh menarik untuk bisa berkarya di ladang Kuspan yang juga bertetangga dengan saudara-saudara kita dari yang berbeda agama. Dalam hal ini adalah saudara-saudara Muslim begitu. Jadi kurang lebih itu sih kenapa saya masuk Kuspan Bandung, yaitu saya ingin menjadi jembatan dan juga ada pengalaman menarik dengan Monsignor Anton. Begitu. Lalu berkaitan dengan moto panggilan ya, saya itu sempat melihat gitu ya sekilas dari waktu itu Monsignor Paulus itu mengeluarkan sebuah ajaran gitu ya. Judulnya itu Deus Caritas Est gitu. Wah keren nih Deus Caritas Est. Apa sih artinya gitu? Saya waktu itu juga nggak tahu artinya apa. Cuma lihat kembali begitu ya. Ternyata artinya adalah Allah adalah kasih gitu. Jadi semuanya itu yang ada di dunia ini ketika memiliki kasih di situ hadirlah Allah gitu. Dan saya yang berharap menjadi penyalur rahmat kurang lebih harus dapat menyalurkan Allah gitu. Menyalurkan Allah atau membuat orang lain merasakan kehadiran Allah ketika saya mampu memberikan kasih. Maka moto yang saya pegang selama ini adalah Amor Omnibus Rebus begitu ya, cinta dalam segala hal gitu. Jadi kurang lebih saya ingin menyasar bagaimana saya mampu mencintai, bagaimana saya mampu memberikan kasih kepada sesama saudara ataupun dalam segala tindakan yang saya lakukan. Begitu sih kurang lebih ya apa yang saya pilih gitu ya Kuspan Bandung, dan juga mengapa saya memiliki moto itu begitu. Baik, terima kasih untuk Frater Noel ya, sharingnya luar biasa sekali. Bagaimana kita tahu ya untuk para frater ini di awalnya pun bingung menentukan ingin mengambil ordo apa. Namun seiring berjalannya waktu, kalau dari kisah Frater Noel sendiri itu seperti sebuah panggilan jodoh mungkin ya, sampai 3 kali loh. Betul. Spesial dari Monsignor Anton ya. Nah itu mungkin sebuah jalan dari Tuhan juga bagaimana Frater Noel ini akhirnya dipanggil untuk berkarya di Pelaju Bandung, betul ya? Betul. Nah berarti nanti ke depannya itu Frater Noel akan bertugas di daerah Bandung dan Jawa Barat aja ya? Betul, kecuali Monsignor Anton misalnya memutuskan untuk saya diutus untuk menjadi misionaris domestik, misionaris di Indonesia begitu ya, di kuskupan lain di Indonesia, misalnya di Kuskupan Ketapang atau di Kuskupan Padang, karena Kuskupan Bandung kebetulan membantu di 2 daerah itu begitu. Oh, baik. Berarti nggak menutup kemungkinan juga nanti akan ada panggilan khusus bisa melayani di luar dari daerah Bandung juga ya. Betul. Oke, terima kasih juga untuk moto. Maaf, tadi sempat disconnect. Sebentar. Ya namanya online ya. Kayak gini teman-teman ya. Mau nggak mau ada yang disconnect atau apa. Sebentar ya. Kita ulang lagi. Bentar. Baik. Bisa dengar suara saya ya, Frater ya? Aman. Oke. Baik. Aman. Bentar.
Thank you. Ntar saya setting dulu. Oke, kita lanjutkan. Baik, terima kasih juga tadi. Moto dari Fraternal adalah bagaimana kita bisa membagikan cinta dan kasih terhadap sesama tentunya ya. Dari sini juga diharapkan juga dari Fraternal sendiri bagaimana ia bisa menerapkan bagaimana membagikan cinta dan kasih terhadap sesamanya nanti, terutama di tempat nanti ditugaskan. Oke, baik, mungkin dari sedikit sebelum kita mengakhiri sesi kita ini ya Frater, mungkin dari Fraternal sendiri ada sebuah ajakan untuk teman-teman kita kaum muda Katolik yang di paroki Pademangan atau mungkin teman-teman anak muda dari paroki yang lain juga mungkin yang sekiranya ingin mengikuti jejak seperti Frater, ingin menjadi calon imam juga, silakan boleh Frater Noel. Saya kira pesan saya itu mengutip dari apa yang disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II, Santo Paus Yohanes Paulus II, yaitu be not afraid gitu. Jangan takut gitu. Jangan takut bagi teman-teman kaum muda untuk masuk ke seminari, ataupun juga jangan takut bagi teman-teman kaum muda yang nantinya akan menjadi ayah atau ibu untuk merelakan anak-anak yang masuk seminari. Karena kembali lagi itu panggilan menjadi seorang imam adalah semata-mata sebuah rahmat yang spesial gitu dari Allah pada orang-orang tertentu begitu, ataupun rahmat-rahmat misalnya hidup pembiara bagi teman-teman putri atau teman-teman perempuan, itu merupakan rahmat yang luar biasa istimewa karena tidak semua mampu untuk menanggapi rahmat itu dan juga menjalaninya hingga sampai akhir hayatnya. Jadi kembali lagi pesan saya, yaitu saya mengutip Santo Yohanes Paulus II gitu ya, jangan takut, be not afraid, untuk menyerahkan diri ataupun juga menyerahkan nanti anak-anak yang dipercayakan kepada teman-teman sekalian. Begitu, Juan. Baik, terima kasih untuk Frater Noel. Bagaimana kita sama-sama diajak untuk jangan takut ya. Bagaimana mungkin kalau misalnya awal-awal itu beberapa dari kaum muda yang awalnya juga ragu-ragu ingin menjalankan perjalanan hidup untuk membiara atau mungkin baru ingin start dari seminari menengah itu masih banyak keraguan, dan juga untuk para orang tua mungkin bisa sedikit menjadikan apa yang disampaikan oleh Frater Noel ini sebagai sebuah landasan ya, bagaimana jangan takut jika memang itu adalah sebuah panggilan dan memang menjadi sebuah panggilan yang membuat kita ingin bergerak ke sana, silahkan saja, karena pun pasti Tuhan yang akan menyertai, betul ya Frater ya? Betul banget. Baik. Terima kasih untuk Frater Noel untuk pesan-pesannya. Berikutnya kita juga akan dengarkan dari Frater William. Kira-kira boleh disampaikan juga Frater William ajakannya untuk para kaum muda. Silahkan. Kalau dari saya sekedar melengkapi apa yang dikatakan Frater Noel. Yang pertama betul, jangan takut. Mari, seperti yang saya bilang tadi, mari datang dan lihatlah. Kalau kita belum mencoba, mari. Jangan takut pokoknya. Begitu saja dari saya. Baik, singkat, padat, dan jelas ya Bapak Ibu semuanya dari Frater William. Mengutip dari yang tadi sudah disampaikan juga, datang dan lihatlah. Jadi ini kalau misalnya kita bisa simpulkan ini, kita bisa menyatukan ya kedua ajakan dari frater-frater muda kita ini. Bagaimana jika nanti teman-teman mendapatkan sebuah panggilan, jangan takut, tapi datang dan lihatlah. Nah, nyambung ini ya, jadi sebuah kalimat. Luar biasa sekali ajakan dari Frater Noel dan juga Frater William. Sekiranya itu yang bisa menjadi materi dan juga menjadi sebuah bahan renungan bagi kita semua, terutama juga inspirasi bagi kaum muda-mudi yang ada di paroki Pademangan ataupun sekitarnya. Bagaimana cerita dari kedua frater kita ini yang sangat memberikan inspirasi juga nih bagi teman-teman kaum mudanya sekiranya ingin menjadi seorang pastor, silahkan teman-teman semuanya. Baik, kembali saya ucapkan terima kasih untuk Frater Noel dan Frater William yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya mungkin
dari Frater Noel yang sedang di rumah liburan bersama keluarga, dan juga dari Frater William yang sedang ada di seminari pun, saya ucapkan selamat melayani lagi, selamat lanjutkan aktivitasnya. Sekali lagi terima kasih untuk pesan-pesan yang dan kisah-kisah yang boleh diceritakan kepada kami umat paroki Pademangan ini. Sekiranya Frater berdua bisa sehat-sehat terus, ya, terhindar dari penyakit-penyakit yang ada, dan juga tetap berkarya dalam pelayanan yang ada. Baik, terima kasih untuk waktunya. Tuhan memberkati. Hey.